Hakikat Tuhan. Kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Islam masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Satu Simha berkuasa di kerajaan Kalingga. Kedatangan Islam tersebut belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas pada sekitar pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo. Beberapa teori menyebutkan masuknya Islam di Nusantara, utamanya di Jawa, diterima di Nusantara berasal dari Islam Campa. Islam Campa yaitu keberadaan Wali Songo sebagai pensyair Islam yang ajarannya terima di Nusantara. Berawal dari kedatangan dua bersaudara, putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari negeri Campa ke Jawa sekitar tahun 1140 Masehi, sebagai mulanya proses dakwah Islam di Nusantara. Dua bersaudara tersebut yaitu Raden Ali Murtado atau dikenal dengan nama Sunan Gresik dan Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Kedatangan mereka itu juga tertulis dalam beberapa kitab. Setelah datangnya mereka, akhirnya Islam mulai dianut oleh kalangan para pemimpin, yaitu dalam kalangan keluarga Raja Majapahit yang selanjutnya dianut oleh masyarakat pribumi secara luas. Peran Wali Songo. Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Ada rentang waktu sekitar 8 abad sejak masuknya Islam ke Nusantara. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang yaitu melalui cara dan tutur bahasa yang baik, yang bersumber dari ajaran Islam. Maka nilai-nilai keislaman tersebut ditegakkan di atas asas keseimbangan dan keselenggaraan. Kelembutan dan toleransi ajaran Sufisme yang dibawa oleh Wali Songo tersebut dapat dilihat pada nilai-nilai keislaman yang diambil dari bahasa Arab, seperti kesabaran, sabar, keikhlasan, ikhlas, andab asor, tawudu, keadilan, adil, kuyub, rukun, ukuwah, lila atau rela, ridah, kesadaran, kesederhanaan, wara, nrimo, ganaah, eling dikir, ngalah, tawakal, pasrah, lillah, yang merujuk kepada nilai-nilai sufistik. Wali Songo juga mengajar dengan sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau dapat dipahami dengan ajaran Islam yang dibumikan sesuai adat, budaya dan kepercayaan penduduk setempat melalui proses asimilasi dan sinkretisme. Melalui metode-metode tersebut, maka unsur budaya lokal yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara, yaitu pada masa Hindu Buddha, yang dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Wali Songo melakukan perombakan budaya dan tradisi keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sekedar melalui penyelesaian pakem, wayang kulit saja, legenda-legenda yang terlebih dahulu telah dikenal masyarakat, kemudian juga disesuaikan dengan akidah dan nilai-nilai keislaman, sehingga masyarakat kemudian dengan cepat menganggap bahwa cerita Mahabharata, Ramayana, wayang kulit dan legenda versi Wali Songo itulah yang benar. Karya sastra Jawa bersifat didaktis. Karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi, sebab bersifat didaktis atau mendidik. Sastra Jawa juga tidak terpisah dari ajaran-ajaran yang bersifat luhur. Di dalam ajaran-ajaran luhur tersebut mencakup nilai-nilai agama atau religiositas, falsafah atau kebenaran, logika yang mendalam, etika atau kebaikan, dan estetika atau keindahan. Ajaran luhur dalam karya sastra Jawa tersebut juga bisa disebut dengan karya piulang. Prinsip ngudi kesampuranan dalam falsafah Jawa. Menurut Cipto Prawiro 2000 dalam bukunya menyebutkan apabila falsafah barat diartikan dengan mencari kebijaksanaan, bahwa Jawa akan menyebut falsafah barat sebagai ngudi kawicaksanaan, sedangkan falsafah Jawa sebagai ngudi kasampurnaan atau mencari kesempurnaan, atau manusia mencurahkan seluruh kewujudannya baik jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan itu.
Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Kajian mengenai hakikat ini berkaitan erat dengan kajian filsafat ilmu ontologi atau ontologi adalah the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau juga disebut sebagai studi tentang yang ada atau being. Secara universal, ontologi merupakan studi yang terdalam dari setiap hakikat kenyataan yang menjadi pijakan bagi manusia untuk berpikir kritis tentang yang ada, meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kesamaan alur pikir antara ungkapan-ungkapan filosofis Jawa dan falsafah Jawa dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ayat Al-Quran dalam memahami konsep hakikat Tuhan tersebut ada 3 hal, yaitu konsep tan kena kinea gapa, yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya, mutlak kekuasaannya, tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya. Kesadaran manusia Jawa bahwa Allah ialah Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak selaras dengan ajaran Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 2 ayat 255. Dalam ajaran ini, wujud Tuhan diterangkan bahwa keadaan Allah adalah sukar untuk dipahami oleh manusia umumnya. Dan kewujudan Allah digambarkan sebagai cahaya telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur 24 ayat 35. Kedua, konsep Gusti Allah ora sare berarti Allah yang tidak tidur, yaitu Allah senantiasa terjaga di setiap masa. Keadaan terjaga berkenan menjadikan Allah maha mengetahui segala perbuatan baik ataupun buruk, telah, sedang, dan akan dilakukan manusia, dan mengetahui segala kejadian yang ada di dalam alam semesta ini. Surah Al-Baqarah 2 ayat 115. Ketiga, konsep sangkan paran bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir dari penciptaan seluruh isi di alam semesta, yang mana awal penciptaan seluruh isi alam semesta termasuk juga manusia berasal dari Tuhan atau sangkan. Dan akhir penciptaan seluruh isi alam semesta akan kembali pada Tuhan atau paran. Hal tersebut dapat mudah dipahami dengan maksud awal berarti berasal dari Tuhan dan akhir berarti akan kembali pada Tuhan. Surah Al-Baqarah 2 ayat 156. Sekian dari saya, terima kasih.